Dewa Perang Ye Shikai. Bab 391. Terima kasih atas kontribusi Anda bagi kota Hong Kong. Atas nama Departemen Keamanan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda. Cheng Luoqi berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada semua orang di Istana Dunia Bawah, lalu mengangkat gelasnya dan bersulang bersama mereka. Ye Shikai mengatakan ini tadi karena dia berharap Cheng Luoqi akan memberi mereka kesan baik. Pada saat ini, Tianjing kembali ke tempat duduknya dengan wajah muram dan ekspresi tanpa ekspresi. Dia melirik Ye Shikai dari waktu ke waktu. Jingxi sedikit bingung ketika melihat pemandangan ini. Kapten Ye, sekarang organisasi roh makam telah dihancurkan, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Cheng Luoqi bertanya sambil memegang bir. Baiklah, tentu saja aku akan kembali ke Yanjing. Sedangkan saudara-saudaraku, mereka telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Mereka datang ke kota Hong Kong atas undanganku. Sekarang setelah masalah ini terselesaikan, mereka tentu akan kembali ke rumah. Ye Shikai berkata sambil makan. Ah, kamu akan kembali sekarang. Cheng Luoqi berkata dengan heran. Ya, aku berangkat besok. Ada hal mendesak yang harus kulakukan, jadi aku tidak bisa tinggal lama di sini. Ye Shikai berkata dengan ringan. Dia sedang berbicara dengan Tianjing. Baiklah, mari kita bersulang untuk melepasmu. Cheng Luoqi menunjukkan ekspresi bingung. Ye Shikai adalah idolanya. Sejak pertama kali bergabung dengan SAT, dia mendengar bahwa Kapten Pasukan Khusus Longya adalah seorang komandan muda dan menjanjikan dengan keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Terima kasih. Ye Shikai mengangkat gelasnya dan mengetukkannya ke sana. Dia terburu-buru kembali ke Yanjing untuk menjelaskan semuanya kepada Su Qingyu. Sekarang dia benar-benar tidak tega untuk berlama-lama di Gangcheng karena teman-temannya akan bercerai. Kakak, kamu baru saja pulih dari cedera serius, jadi makanlah lebih banyak daging. Ziyun dengan hati-hati mengambil beberapa potong daging kambing dengan sumpit dan meletakkannya di mangkuk Ye Shikai. Baiklah, baiklah. Ye Shikai mencelupkan makanan ke dalam saus pedas, memasukkannya ke dalam mulut dan memakannya. Titik. Ledakan. Tiba-tiba pintu villa terbuka dan 3 wanita cantik masuk. Mereka tampak tergesa-gesa dan tampak sangat cemas. Setelah diamati lebih dekat, ada sedikit bekas air mata di wajah mereka. Engah. Setelah Ye Shikai melihat siapa yang datang, seolah-olah sebuah bom atom meledak di dalam hatinya, dan daging di mulutnya jatuh ke tanah. Orang-orang yang datang adalah Su Qingyu, Luo Shiqi dan Su Ziqing. Begitu Su Qingyu menerima surat bunuh diri Ye Shikai, dia tidak tahan lagi dan pingsan di rumah. Setelah dibangunkan oleh Su Ziqing, dia segera memberitahu Luo Shiqi. Mereka bertiga menaiki penerbangan terdekat dan terbang langsung ke kota Hong Kong. Su Qingyu berbicara di telepon sepanjang jalan, tetapi tidak ada berita karena telepon Ye Shikai telah rusak di laboratorium. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke ketiga orang itu, dan ketiga orang itu menatap lurus ke arah Ye Shikai yang ada di tengah. Wajah mereka yang semula penuh kecemasan, perlahan berubah dingin seperti diselimuti embun beku, dan di balik wajah dingin itu tersembunyi kemarahan bagai letusan gunung berapi. Gigi mereka bergemeletuk, dan hati Ye Shikai hancur. Sudah berakhir, dia akan disalahpahami lagi. Kakak ipar, kemarilah dan makan malam, ayo. Miehun adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berdiri dan mempersilakan mereka duduk. Yang lain pun turut bereaksi dan segera membawa kursi, mangkuk dan sumpit, dengan hangat menjamu mereka bertiga. Tidak perlu, aku hanya datang untuk melihat apakah orang ini sudah meninggal. Su Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin. Ini, Miehun tiba-tiba merasa malu. Tidak seorang pun yang hadir menyangka Su Qingyu akan mengatakan hal seperti itu. Suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat rendah. Ye Shikai, kau benar-benar bertindak terlalu jauh. Luo Shiqi berkata dengan dingin, dengan sedikit kebencian di matanya. Ahem, Tuan Ye, kami hampir selesai makan dan masih ada beberapa hal yang harus kami lakukan, jadi kami pamit dulu. Tianjing adalah seorang pria yang dapat membaca ekspresi orang. Melihat situasi ini, dia segera menyadari bahwa mereka harus mundur terlebih dahulu. Kapten Ye, hari sudah mulai malam. Saya pamit dulu. Melihat ini, Cheng Luoqi juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Adapun orang-orang di Istana Dunia Bawah, mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Walaupun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, melihat ekspresi membunuh Su Qingyu, mereka tidak berani bertanya. Jika mereka tidak kembali ke kamar, akankah dia tinggal dan mendengarkan percakapan mereka? Setelah semua orang pergi,
Su Qingyu berjalan cepat dan datang di depan Ye Shikai. Qingyu, dengarkan aku. Ayah. Sebelum Ye Shikai bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tamparan keras terdengar. Luo Shiki dan Su Ziking berdiri dengan dingin di samping, menyaksikan semua yang terjadi dalam diam. Pada saat ini, hati mereka penuh dengan amarah dan kebencian. Ketika mereka melihat catatan bunuh diri, Ye Shikai, mereka semua tampak pucat dan tidak memiliki keinginan untuk hidup. Mereka berlari ribuan mil ke kota pelabuhan, hanya untuk melihat meja berisi orang-orang yang tengah asyik menyantap hotpot. Ye Shikai tidak menyangka Su Qingyu akan menamparnya. Kepalanya terasa pusing dan dia terjatuh ke tanah. Luo Shiki berjalan cepat dan menginjak perut Ye Shikai 2 kali dengan keras. Itu sepatu hak tinggi, jenis yang bertumit stiletto. Kamu, dengarkan penjelasanku. Ye Shikai segera memohon belas kasihan, terutama saat dia melihat Luo Shiki telah mengambil pisau buah entah dari mana. Ledakan. Luo Shiki mengangkat pisau buah dan tiba-tiba menjatuhkannya. Ye Shikai tanpa sadar menutup matanya. Angin dingin bertiup melewati telinganya. Dia berbalik dan melihat pisau buah telah menusuk ke lantai kayu, hanya beberapa inci dari telinganya. Luo Shiki menekan lututnya ke perut Ye Shikai dan menatapnya dengan penuh kebencian. Baiklah, jelaskan pada kami. Luo Shiki berteriak keras. Kalau begitu, bisakah kau biarkan aku bangun dulu? Aku benar-benar terluka. Lihatlah jika kau tidak percaya padaku. Ye Shikai tampak bingung, lalu dengan cepat menjelaskan, sambil mengangkat bajunya untuk memperlihatkan perban di dalamnya. Perban putih itu berangsur-angsur berubah menjadi merah. Sepatu hak tinggi itu baru saja mengenai perut Ye Shikai dengan keras, dan kali ini lukanya retak lagi. Baiklah, kamu bangun duluan. Luo Shiki merapatkan kedua lututnya, dan Ye Shikai pun susah payah memanjat. Kakak ipar, kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Tahukah kamu betapa sedihnya kami? Su Ziking berkata sambil menangis. Ye Shikai tampak malu. Dia bisa membayangkan betapa sakitnya hati itu. Maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud berbohong padamu. Ye Shikai tampak meminta maaf dan mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga wanita itu. Dia seperti seorang penjahat yang diadili oleh 3 hakim. Mengapa kamu mengatakan kamu akan mati? Setelah waktu yang lama, Su Qingyu menjadi tenang dan berbicara dengan suara dingin. Saya hampir mati saat itu. Ye Shikai ingin menjelaskan, tetapi merasa tidak berdaya. Dia tahu mengapa ketiga wanita itu begitu marah. Mereka pasti mengira Ye Shikai berpura-pura menyedihkan dan menipu mereka agar datang ke Gangcheng, terutama Su Qingyu. Dia baru saja berkonflik dengan Ye Shikai, dan mereka berdua awalnya terlibat perang dingin. Sekarang Ye Shikai menggunakan alasan ini untuk memintanya datang ke Gangcheng. Bagaimana mungkin Su Qingyu tidak marah? Ada apa denganmu? Dan pesan teks itu, tolong jelaskan padaku. Luo Shiki berkata dengan ringan. Bab 392. Ye Shikai mengusap luka di perutnya. Sakit sekali saat Luo Shiki menginjaknya tadi. Dia tidak tahu betapa marahnya wanita-wanita ini. Setelah menceritakan semuanya perlahan satu persatu, Ye Shikai akhirnya menghela napas lega. Dia masih menahan beberapa hal dan tidak membuatnya terdengar begitu serius. Melihat ekspresi sedih ketiga gadis itu, Ye Shikai sangat skeptis. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya, dia bertanya-tanya apakah mereka akan pingsan. Aku sudah selesai. Ye Shikai berdeham 2 kali dan menatap 3 orang di depannya dengan gugup. Ia tahu bahwa bagi orang biasa, semua itu hanyalah cerita rekayasa, dan cerita yang sangat keterlaluan, kekuatan batin apa, kultivasi apa. Namun, Su Qingyu dan Luo Shiki mengetahui hal-hal ini, sementara Su Ziking benar-benar bingung. Kembalilah ke kamarku. Setelah mendengar ini, wajah Su Qingyu masih dingin, dan dia langsung berjalan masuk ke kamar. Ye Shikai merasa malu. Bukankah itu kamarnya sendiri? Kok bisa ditempati langsung oleh Su Qingyu? Sepertinya ini bukan poin utama. Su Ziking juga mengikutinya ke kamar, hanya meninggalkan Luo Shiki dan Ye Shikai di ruang tamu. Shiki, aku sudah menjelaskannya padamu. Tolong letakkan pisaunya dulu. Ye Shikai menatap pisau yang digenggam erat di tangan Luo Shiki, menelan ludahnya, dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Luo Shiki menarik napas dalam-dalam, meletakkan pisau di atas meja, dan duduk di sofa di sampingnya. Ekspresi kesal tampak di wajah dinginnya. Sayang, ponselku rusak, dan aku baru saja bangun. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya, tetapi kalian datang untuk membunuhku. Ye Shikai berkata tanpa daya,
mengapa kamu menunjukkan pisaumu begitu kita bertemu? Aku hampir mengira kamu benar-benar ingin membunuhku. Huff, kalau aku tidak ingin melihat apakah kamu sudah mati, aku tidak akan rela lari sejauh itu. Luo Shiki mendengus dingin, memalingkan wajahnya, dan tidak menatap Ye Shikai. Aku hampir mati, serius deh. Lihat lukaku. Ya ampun, retak lagi gara-gara kamu injak. Ye Shikai mengangkat kemejanya dan menyentuh perutnya. Tangannya berlumuran darah, dan gelombang rasa sakit menyerang otaknya. Sudah cukup baik aku tidak menggunakan pisau untuk memotong lukamu. Jika kau berani berbohong padaku lagi, percaya atau tidak, aku akan memotongmu. Luo Shiki berkata dengan dingin, lalu mengambil pisau dan memberi isyarat. Wajah Ye Shikai penuh dengan garis-garis hitam. Kalau dia menikah dengan wanita seperti itu, dia akan menjadi suami yang manja. Wah, bagaimana bisa kau melakukan itu? Aku terluka parah. Ye Shikai memainkan kartu emosional, tampak menyedihkan. Huff, percaya atau tidak, aku akan mengulitimu sekarang juga. Luo Shiki tiba-tiba menerjang ke depan dan menekan Ye Shikai ke sofa. Pisau di tangannya tergantung tepat di ujung hidung Ye Shikai, dan ekspresi dinginnya sama persis seperti sebelumnya. Mendeguk. Ye Shikai menelan ludahnya. Sekarang dia mempercayainya. Banyak sekali gambaran yang melintas dalam pikirannya. Satu, langsung berguling, tekan Luo Shiki di sofa, dan taklukkan dia dengan momentum seorang pria. Tapi kalau dia mengamuk, tusuk perutnya dengan pisau dan tarik lagi. Dua, memohon belas kasihan dan mengecewakan dia terlebih dahulu. Baiklah, mengingat kau terluka parah kali ini, lupakan saja soal berbohong kepada kami. Cari saja King Yu. Dia pasti sudah menunggumu lama sekali. Luo Shiki memutar matanya, bangkit dari Ye Shikai, dan menunjuk ke kamar di sebelahnya. King Yu, dia sangat sedih kali ini. Dia pingsan saat melihat catatan bunuh diri-mu. Pikirkanlah cara untuk menghiburnya. Luo Shiki berkata dengan ringan. Menurutmu mengapa dia masuk ke ruangan lebih dulu? Dia hanya ingin kau menjelaskannya kepadaku terlebih dahulu, lalu pergi menemuinya untuk menjelaskannya. Luo Shiki berkata dengan ringan, berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Ketuk-ketuk-ketuk. Ye Shikai mengetuk pintu kamar dan perlahan membukanya dengan sedikit gugup. King Yu, bolehkah aku masuk? Ye Shikai bertanya ragu-ragu. Sepertinya ini adalah kamarnya sendiri. Pada saat ini, Su Qingyu sedang duduk di kursi dengan wajah dingin, menatap Ye Shikai. Tatapan matanya yang dingin menyapu sekujur tubuhnya, mengiris tubuhnya bagai pisau tajam. Datang. Su Qingyu berkata dengan dingin, Qing Qing, silakan keluar dulu. Ada yang ingin kukatakan padanya. Baiklah, kakak ipar, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, kalau tidak aku tidak akan pernah berbicara padamu lagi. Su Ziqing berjalan melewati Ye Shikai, berkata dengan kejam, dan menginjaknya dengan keras. King Yu, masalah ini sangat rumit. Kamu harus mendengarkan penjelasanku. Ye Shikai berusaha sekuat tenaga untuk menekan kecemasannya. Dia hampir kehilangan nyawanya saat bertarung dengan organisasi roh makam. Dia menghabiskan begitu banyak usaha tetapi akhirnya disalahpahami oleh gadis-gadis. Dia merasa sangat dirugikan. Baiklah, kamu jelaskan, aku mendengarkan. Ye Shikai mengulangi apa yang terjadi, dan ekspresi Su Qingyu terus berubah, dari ketidakpedulian menjadi kecemasan, panik, dan sakit hati. Itu saja. Aku tidak sempat mengirimimu pesan untuk menjelaskannya. Ini salahku. Ye Shikai meminta maaf dengan tulus. Kalau begitu, tidak bisakah kamu menjelaskannya sebelumnya? Su Qingyu merasa sangat tertekan ketika mendengar Ye Shikai telah sangat menderita. Jauh di lubuk hatinya, dia masih mencintai pria di depannya. Alasan dia marah adalah karena Ye Shikai menyembunyikan kebenaran darinya setiap kali dia menghadapi bahaya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah tinggal di rumah dalam ketakutan. Saya memang menelepon Anda, tetapi Anda langsung menutup teleponnya, dan setelah itu saya tidak bisa tersambung. Ye Shikai berkata tanpa daya. Itu karena, sudahlah, ini semua salahmu. Su Qingyu teringat kejadian memalukan saat dia tak sengaja menjatuhkan ponselnya ke air terakhir kali. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia tergagap, tidak dapat berbicara. King Yu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar salah karena membuatmu khawatir. Ada apa dengan pesan teks itu? Su Qingyu bertanya. Itulah yang saya maksud. Ye Shikai tidak bisa berkata apa-apa. Sebelumnya, saat dia bergabung dengan pasukan khusus Longya, dia menulis catatan bunuh diri.
Itu karena sifat unit tersebut yang khusus dan berbahaya. Dia mungkin mati kapan saja selama pertempuran. Tetapi dia tidak berdaya saat itu dan tidak tahu harus menulis kepada siapa. Terkadang, ia sangat merindukan kehidupan tanpa beban yang ia jalani sebelumnya. Setidaknya meskipun ia meninggal secara malang, tidak akan ada seorang pun yang bersedih karenanya. Tapi sekarang, situasinya berbeda sekarang. Dia memiliki keluarga besar di belakangnya, dan catatan bunuh diri itu tidak lagi tidak berarti. Aku menikahimu, tetapi kau memberiku surat bunuh diri. Tidakkah kau pikir kau sangat tidak bertanggung jawab? Kata-kata Su Qingyu menyentuh hati Ye Shikai seperti pahat. Setiap kata menusuk hatinya. Apakah Su Qingyu salah? Tidak. Tapi apakah Ye Shikai salah? Tidak. Tiba-tiba, Su Qingyu menangis terseduh-seduh, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Ye Shikai sambil memukul dadanya. Bab 393. Baru beberapa minggu sejak Su Qingyu pergi ke Gangcheng dan sekarang semuanya sudah tenang. Namun, dalam waktu sesingkat ini, keterikatan antara dirinya dan Su Qingyu telah terungkap satu persatu. Ye Shikai telah terluka parah beberapa kali, yang membuat Su Qingyu merasa tertekan dan kesal. Bukannya dia ingin menjadi pahlawan. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Bahkan jika dia tidak pergi ke Gangcheng dan tidak bertemu dengan organisasi roh makam, apakah Ye Shikai akan aman? Tidak, setidaknya mustahil baginya untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan sepanjang hidupnya. Ada begitu banyak kekuatan di luar negeri, apakah mereka berperilaku baik? Tentu saja tidak. Menulis catatan bunuh diri memang agak menjijikkan. Orang-orang selalu menghindari kata kematian, tetapi kematian pada akhirnya tidak dapat dihindari. Su Qingyu melampiaskan emosinya pada Ye Shikai seperti orang gila, menggigitnya dengan mulutnya dan memukulnya dengan tangannya. Ye Shikai menanggungnya dengan diam. Itu tidak mudah bagi Su Qingyu, dan itu juga tidak mudah baginya. Namun sebagai seorang pria, dia tidak memberikan jaminan kepada istrinya, jadi dia salah. 5 menit kemudian, Su Qingyu berhenti, terengah-engah, matanya terbuka lebar, menatap Ye Shikai. Selama 1 jam, keduanya hanya saling menatap dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Walau hanya ada beberapa pertukaran pandangan, mereka secara diam-diam memahami satu sama lain. Qingyu, apakah kamu tidak marah lagi? Akhirnya, Ye Shikai tidak dapat menahannya dan ingin memecah suasana canggung itu. Huff. Su Qingyu mendengus dingin dan memalingkan kepalanya, mengabaikannya. Qingyu, berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau sudah tenang. Kali ini aku salah. Aku salah. Sekarang semuanya sudah berakhir, ayo kita kembali ke Yanjing, oke? Ye Shikai berjalan ke arah Su Qingyu, berjongkok, menggenggam tangan kecilnya yang lembut dengan kedua tangannya, dan memijatnya dengan lembut. Apa kesalahanmu? Su Qingyu menepis tangan Ye Shikai dan bergumam tidak puas. Aku seharusnya tidak sengaja membuatmu marah dan pergi, dan aku seharusnya tidak menyembunyikan hal-hal ini darimu. Ye Shikai mendaftarnya satu per satu. Kau pintar. Lupakan saja kali ini, tapi kau harus menyetujui salah satu permintaanku. Su Qingyu mendengus dingin dan mengangkat jari telunjuknya yang putih dan ramping. Permintaan apa? Ye Shikai berkata dengan hati yang gemetar. Saya belum memikirkannya. Saya akan membicarakannya saat saya kembali ke Yanjing, tetapi Anda harus setuju. Nada bicara Su Qingyu tiba-tiba menjadi serius, dan apa yang dikatakannya tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, aku janjikan semuanya padamu. Ye Shikai mengangkat 3 jari dan mengumpat ke langit. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkanmu kali ini. Mengapa kamu mengemasi barang bawaanmu? Su Qingyu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ketika dia keluar, dia melihat Ye Shikai sedang mengemasi pakaiannya di tempat tidur. Bukankah kita akan kembali ke Yanjing? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, semuanya sudah beres. Ayo kita keluar dan bermain sebentar sebelum kembali. Yang tidak diduga Ye Shikai adalah Su Qingyu meraih lengannya dan benar-benar mengeluarkan buku panduan perjalanan ke kota pelabuhan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ye Shikai mengangguk. Su Qingyu sudah lama berada di Hong Kong, dan dia sibuk dengan kerjasama antara Tiannya dan Wu, sehingga tidak punya waktu luang untuk berjalan-jalan di Hong Kong. Kemudian, ketika kerjasama dinegosiasikan, dia marah dan pergi lagi. Kali ini ketika dia kembali, masalahnya telah selesai, dan dia pun bisa bersantai. Juga, Shiki memintaku untuk memberitahumu bahwa dia harus kembali ke Yanjing untuk beberapa hal. Temui dia setelah kamu kembali. Su Qingyu berkata dengan ringan.
Titik. Ketuk ketuk ketuk. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Keduanya berbalik dan melihat kepala kecil Su Ziking. Hehe, kakak, adik ipar, apakah kalian sudah mencapai kesepakatan? Su Ziking tersenyum canggung. Yesike berani bertaruh 100 yuan bahwa gadis kecil ini pasti sedang berbaring di pintu sambil mendengarkan suara gaduh di dalam. Apakah kita ingin keluar dan bersenang-senang? Oke, oke. Su Ziking berkata dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang di kota Hong Kong. Qingqing, kamu masih ada urusan di sekolah, jadi kembalilah ke kelas dulu. Su Qingyu menolak dengan dingin. Wajah Su Ziking tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah permen lollipop di tangan seorang gadis kecil tiba-tiba direnggut. Dia tampak seperti akan menangis sedetik kemudian. Yesike seolah mendengar suara hatinya yang hancur. Oh, urusan sekolah tidak mendesak, adikku. Biarkan aku tinggal sebentar saja. Melihat hal ini, Su Ziking segera memohon belas kasihan dengan cara yang genit, dan diam-diam mengedipkan mata pada Yesike, ingin agar dia membantunya mengucapkan kata-kata baik. Qingyu, biarkan aku melihat. Yao Yao bilang kalau kamu ketinggalan banyak mata kuliah di perguruan tinggi. Kamu mau aku dan ayah yang mengurusnya. Su Qingyu menunjukkan senyum yang agak menyeramkan, tetapi jantung Su Ziking berdebar kencang. Su Ziking kini mengutuk Han Ruoyao dalam hatinya. Pengkhianat ini sebenarnya disuap oleh Su Qingyu. Situasinya sekarang sangat jelas. Trik Su Ziking ada di tangan orang lain. Anak yang belum matang mental ini masih terlalu muda dibandingkan dengan saudaranya. Apa yang baru saja ingin kau katakan padaku? Su Qingyu menoleh dan melirik Yesike. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin bilang. Biar aku membujuk Qingqing. Yesike tidak punya pilihan. Demi kebahagiaannya, ia hanya bisa mengorbankan adik iparnya terlebih dahulu. Kalau tidak, Su Qingyu tidak akan senang lagi. Lagi pula, mereka hanya hidup di dunia berdua, jadi mengapa saudara iparnya ikut bersenang-senang? Qingqing, belajar itu penting. Saat kamu liburan, kakak iparmu akan mengajakmu bermain. Yesike terbatuk ringan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Su Ziking merasa patah semangat saat melihat mereka berdua saling keberatan. Kemudian dia menatap Yesike dengan tajam dan menjulurkan lidahnya dengan marah. Titik. Keesokan harinya, Yesike dibangunkan pagi-pagi oleh Su Qingyu, terlihat sangat lelah. Kemarin, dia terus-menerus diganggu oleh Su Ziking di tengah malam, yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Tunggu sebentar, aku mau ganti baju. Su Qingyu tersenyum misterius dan mendorong Yesike yang baru saja mandi dan berpakaian keluar kamar. Dia hanya bisa duduk di sofa tanpa daya dan menunggu. Bos, apa yang terjadi pada adik iparku tadi malam? Pada saat ini, Miehun dan yang lainnya keluar, duduk di sebelah Yesike dan bertanya. Tidak lama kemudian, Meng Yan dan Huanhu juga berjalan keluar ruangan sambil bergandengan tangan, dengan ekspresi penuh kasih di wajah mereka. Itu masalah kecil. Dia sedang marah akhir-akhir ini. Aku hanya perlu mengajarinya, kata Yesike. Benarkah? Tapi aku merasa adik iparku sama sekali tidak takut padamu. Moji tertawa menggoda. Sebagai seorang wanita, dia sangat sensitif terhadap hubungan antara Yesike dan Su Qingyu. Bos, apakah Anda seorang suami yang suka memerintah istri? Moji berkata sambil tersenyum. Apa yang kau tahu? Aku menunjukkan rasa hormat, kau mengerti. Yesike memutar matanya ke arahnya dan melihat arlojinya. Sudah setengah jam, mengapa Su Qingyu belum keluar? Bab 394. Konon katanya, merias wajah adalah hal yang sangat melelahkan bagi wanita. Jadi, Yesike menunggu dan menunggu, tetapi Su Qingyu tidak keluar dari ruangan. Namun dia tidak berani mendesaknya, jadi dia hanya bisa menunggu di luar. 1 jam kemudian, pintu ruangan akhirnya dibuka. Setelah semua orang melihat orang itu dengan jelas, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Bukan karena dia menakutkan, tetapi karena dia sangat cantik. Dia mengenakan gaun kasa putih, sepasang sepatu hak tinggi putih, dan kaki jenjang putih dengan lapisan stoking tipis. Dia hanya mengenakan riasan tipis di wajahnya, tetapi dia memiliki keanggunan seorang gadis tetangga dan kelembutan seorang gadis cantik. Di masa lalu, Su Qingyu selalu menjaga sikap yang dingin dan cuek, namun sekarang dengan pakaian dan temperamennya, dia adalah tipe kecantikan idaman setiap pria, dan akan membuat banyak pria jatuh hati padanya. Wah, kakak ipar cantik sekali. Ucap Miehun dengan suara keras seraya mengacungkan jempolnya.
Dia melirik Moji dengan tidak wajar dan mendesah, tes tes tes. Meskipun Moji juga cantik, dibandingkan dengan Su Qingyu, dia seperti kunang-kunang yang bersaing dengan matahari dan bulan. Perbedaan terbesarnya terletak pada temperamen. Su Qingyu lembut dan anggun, jelas seorang dewi di surga. Sebagai perbandingan, Moji adalah raksasa betina. Aduh, sakit sekali. Sebelum Yehun sempat menyelesaikan desahannya, kepalanya terbentur keras. Orang yang melakukan hal ini tidak lain adalah Mojim yang tidak bahagia. Qingyu, kamu sangat cantik. Ye Shikai begitu terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulut dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Benarkah? Bukankah dia cantik seperti biasanya? Su Qingyu berkata dengan ringan, yang membuat Ye Shikai tersedak. Dia merasa canggung sekarang. Kapan Su Qingyu mulai memainkan trik ini? Indah, semuanya indah. Ye Shikai tampak sedikit linglung dan bergumam. Apakah kamu akan terlihat lebih cantik jika kamu melepasnya? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Ye Shikai. Ya, siapa yang mencoba menipuku lagi? Ye Shikai terkejut dan menjawab tanpa sadar, lalu segera menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mengubah kata-katanya. Dia menoleh ke sekelilingnya dan melihat Su Ziqing tengah mengasah kukunya dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Itu memang dia, gadis nakal. Semua orang tidak dapat menahan tawa, tetapi wajah Su Qingyu memerah karena malu. Tampaknya Su Ziqing sengaja ingin mempermalukan Ye Shikai. Kakak ipar sialan, dia benar-benar bajingan yang kotor. Su Ziqing menggoda dari samping. Dia istriku, bagaimana bisa kau menyebutnya cabul? Qingqing, kenapa kau tidak kembali ke Yanjing untuk sekolah? Apa yang kau lakukan di sini? Nyehun, kau harus mengirimnya kembali ke Yanjing secara langsung nanti. Ye Shikai merasa tertekan. Gadis kecil ini pasti masih kesal dengan kejadian semalam dan sengaja ingin mengerjainya. Ya, bos. Nyehun mengangguk sebagai jawaban. Huff. Su Qingyu menghentakkan kakinya karena marah dan menggertakkan giginya dengan ganas, sambil mengeluarkan suara berdecak. Titik. Sepanjang jalan, Su Qingyu menjadi pusat perhatian orang-orang yang lewat, dan banyak sekali pria yang menatapnya dengan tatapan memuja. Ye Shikai juga tidak sopan, dan langsung melingkarkan lengannya di lengan Su Qingyu. Bagaimanapun juga, dia adalah istrinya, dan itu tidak dianggap sebagai perusuh. Su Qingyu agak menolak pada awalnya, mungkin karena dia tidak terbiasa dengan tindakan paling intim di depan umum, tetapi dia segera beradaptasi, dan bahkan bersandar pada Ye Shikai dengan penuh kasih sayang. Dia masih sangat mencintai laki-laki di sampingnya. Istri, kemana kita harus pergi bermain? Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Baiklah, kudengar taman hiburan di Gangcheng sangat terkenal. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihatnya? Su Qingyu berpikir sejenak dan berkata dengan penuh harap. Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Baiklah, ayo cepat pergi. Su Qingyu mengangguk, senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Titik. Taman hiburan Gangcheng memiliki sejarah lebih dari 10 tahun dan merupakan yang terbaik di seluruh China. Menggabungkan banyak unsur budaya asing, sehingga tampak seperti dongeng asing, membuat seluruh taman hiburan tampak romantis, cantik dan elegan. Qingyu, kemana kamu berencana pergi pertama? Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita pergi ke sana. Su Qingyu tersenyum misterius dan menunjuk ke biang lala yang menjulang tinggi di kejauhan. Saya ingat pada hari Valentine Tionghoa, Ye Shikai dan Su Qingyu juga datang ke taman hiburan, dan mereka membuat permohonan di biang lala. Saat biang lala mencapai titik tertingginya, keinginanmu akan terwujud. Itulah yang kau katakan. Su Qingyu tersenyum tipis, dan mereka berdua berjalan menuju biang lala sambil bergandengan tangan. Tuan, Nyonya, mohon jangan menjulurkan badan keluar saat menaiki biang lala. Itu bisa berbahaya. Petugas mengingatkan keduanya lalu menutup pintu mobil. Qingyu, apakah kamu ingat keinginan apa yang kamu buat terakhir kali di Yanjing? Ye Shikai bertanya sambil tersenyum saat biang lala itu naik sedikit demi sedikit. Ya, Su Qingyu mengangguk dan menjawab dengan malu-malu. Kalau begitu, mari kita buat permintaan lain kali ini. Ye Shikai memberikan saran ini. Baiklah, tapi kamu tidak boleh bertanya padaku, kalau tidak, ini tidak akan berhasil. Su Qingyu mendengus pelan. Semenit kemudian, kereta yang mereka tumpangi telah mencapai titik tertinggi, dari sana mereka dapat melihat seluruh taman hiburan, yang sungguh ajaib bagaikan negeri dongeng. Keduanya menyilangkan jari dan mengatupkan tangan di depan dada, memejamkan mata dalam diam, dan menanam benih itu di dalam hati mereka.
Mereka perlahan membuka mata, saling menatap dan tersenyum penuh pengertian. Pengalaman di taman hiburan Yanjing seolah baru terjadi kemarin dan masih segar dalam ingatan mereka. Mereka tersenyum canggung. Membuat permohonan tidak diragukan lagi merupakan rahasia yang paling menarik antara sepasang kekasih. Mereka berdua ingin tahu keinginan apa yang diajukan masing-masing, tetapi mereka tidak dapat bertanya, jadi mereka memutar otak untuk berpikir dan menebak. Di restoran, mereka berdua sedang makan pizza besar bersama. Itu adalah pizza yang dibentuk seperti kepala karakter kartun. Kelihatannya lucu sekali. Yesike memotong sepotong dengan pisau makan, mengambilnya dengan garpu dan menyerahkannya ke mulut Su Qingyu. Sayang, ayo main game. Su Qingyu tersenyum licik dan berkata tiba-tiba. Baiklah, katakan padaku, permainan apa? Yesike mengangguk. Baiklah, mari kita saling bertanya. Kamu bertanya padaku, aku menjawabnya, dan kemudian aku bertanya lagi kepadamu. Namun, jawaban harus tulus dan tidak terburu-buru. Bagaimana? Su Qingyu berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita bermain. Yesike setuju tanpa berpikir. Pertama-tama, izinkan saya bertanya satu hal. Mengapa Anda meminta saya memberikan saham Wu Corporation terakhir kali? Anda. Su Qingyu berteriak tidak senang setelah mendengar ini, lalu dia menahan emosinya dan berkata perlahan, Qingqing mengatakan itu. Dia bilang dia takut kamu kaya dan akan menemukan wanita di luar, lalu aku akan. Yesike merasa malu setelah mendengar ini. Apakah dia masih perlu menemukan seorang wanita? Belum lama ini, dia masih mengeluh bahwa dia ditakdirkan untuk menjalin asmara dan memiliki aliran wanita yang terus-menerus. Aduh. Di dalam pesawat menuju Yanjing, Su Ziqing bersin tanpa peringatan apapun, sambil bergumam, siapa yang mengatakan hal-hal buruk tentangku di belakangku lagi. Bab 395. Baiklah, selanjutnya kau yang bertanya. Yesike berwajah gelap dan melambaikan tangannya. Antara aku dan Luo Shiki, mana yang lebih kau cintai? Katakan sekarang dan jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Su Qingyu berpikir sejenak dan tiba-tiba mengatakan sesuatu, dan dia mengatakannya begitu cepat sehingga Yesike tidak bisa bereaksi sejenak. Tentu saja itu kamu, istriku. Yesike tidak tahu harus berkata apa terhadap pertanyaan ini. Perasaannya terhadap Luo Shiki dan Su Qingyu berbeda. Bagi Luo Shiki, dia memiliki lebih banyak kekaguman dan penghargaan. Sebagai orang kepercayaannya, Luo Shiki juga orang yang bijaksana. Kalau saja dia berpikiran seperti gadis kecil, dia pasti sudah bertengkar dengan Su Qingyu, sang istri sah, sejak lama. Adapun Su Qingyu, selain cinta, dia juga punya tanggung jawab karena mereka berdua sudah menikah. Baik di tingkat hukum maupun moral, dia harus mengutamakan Su Qingyu. Lagi pula, mengatakan bahwa dia menyukai wanita lain di depan istrinya, bukankah itu pertanda kecerdasan emosional yang rendah? Yesike tidak bodoh, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Sekarang giliranku. Yesike menggigit pizza dan melanjutkan. Terakhir kali kamu bilang ingin bercerai, apakah itu hanya sesuatu yang kamu katakan saat marah atau serius? Yesike tidak dapat memikirkan pertanyaan apapun untuk diajukan saat ini, jadi dia hanya mengajukan pertanyaan yang tidak berbahaya terlebih dahulu. Itu hanya komentar marah. Tapi kalau kamu tidak datang untuk menghiburku, itu akan jadi kenyataan. Su Qingyu berkata dengan sedikit malu, lalu segera memasang ekspresi sangat serius, seolah-olah seorang gadis kecil sedang mengamuk. Su Qingyu adalah presiden berwajah dingin di perusahaan itu, dan hanya di saat-saat santai yang langka ini dia akan menunjukkan sisi lemah hatinya kepada Yesike. Sekarang giliranku. Su Qingyu menyesap minuman dinginnya, dan wajah cantiknya yang tadinya sedikit merah, perlahan kembali normal. Nyonya, Tuan, saya baru saja mengecat dinding ini dengan warna putih. Bolehkah saya mengundang Anda untuk menandatangani perjanjian keperawanan? Pada saat itu, seorang pegawai wanita datang sambil memegang spidol di tangannya dan berkata dengan hormat kepada mereka berdua. Oh, tentu saja tidak masalah. Yesike mengambil spidol dan perlahan berjalan ke dinding putih. Dinding yang baru dicat itu sangat putih, sehingga tanda tangan perawan itu terlihat sangat jelas. Su Qingyu berdiri dengan rasa ingin tahu dan berjalan ke dinding tanda tangan, menatap Yesike dengan penuh minat. Tuan, Nyonya, saya rasa kalian berdua adalah sepasang kekasih, jadi mengapa kalian tidak menandatanganinya bersama-sama? Konon, ini memiliki keajaiban seperti dalam dongeng. Petugas perempuan itu bercanda. Benarkah? Apakah itu benar-benar ajaib? Yesike berkata dengan terkejut saat mendengarnya. Hehe, kamu akan tahu nanti.
Petugas perempuan itu tersenyum. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin baru berusia sekitar 20 tahun. Gadis-gadis pada usia ini adalah yang paling mendambakan cinta. Cinta di negeri dongeng memang selalu indah, sehingga setiap pasangan di dunia nyata mendambakan berkah dari negeri dongeng. Baiklah, kalau begitu aku akan menandatanganinya. Sebelum Yesikai sempat menyelesaikan perkataannya, tangan yang memegang pena itu ditahan oleh tangan putih kecil. Bukankah kita sudah sepakat untuk menandatangani bersama? Pemilik tangan kecil itu adalah Su Qingyu yang berdiri di sampingnya. Dia tersenyum tipis pada Yesikai, menggoda bagaikan peri. Baiklah, kalau begitu apa yang harus kita tandatangani? Tulis saja dua nama kita, lalu gambar hati di luarnya. Su Qingyu berkata dengan malu-malu. Keduanya tampak kembali ke masa muda, banyak mengucapkan kata-kata cinta yang manis dan sesekali tersipu malu. Yesikai menggenggam erat tangan kiri Su Qingyu dengan tangan kanannya, menyelipkan spidol di tengahnya, dan menandatangani tanda tangan perawan di dinding dengan santai. Yesikai melihatnya dan menulis baris kata lain di belakangnya, 10.000 tahun. Jika dirangkum, itu berarti kedua orang itu saling mencintai selama 10.000 tahun. Pagi berlalu dengan cepat, dan keduanya berjalan bergandengan tangan di taman hiburan. Pada saat ini, sesosok tubuh kecil tiba-tiba melompat ke sisi Yesikai. Pelatih, kebetulan sekali, Anda juga ada di sini. Di depan kedua lelaki itu ada seorang gadis yang agak gegabah, sedang memakan es krim di tangannya dengan ekspresi senang. Ya, gadis itu adalah Su Han. Xiao Han, mengapa kamu ada di sini? Yesikai terkejut. Bagaimana dia bisa bertemu dengannya di mana-mana? Sahabatku dan aku datang ke sini untuk bermain. Hei, siapa dia? Apakah dia kekasih pelatih? Su Han tercengang saat melihat Su Qingyu, sang dewi yang berdiri di sampingnya. Perkenalkan, ini istriku, Su Qingyu. Yesikai berkata pada Su Han. Siapa kamu? Su Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari aksen gadis di depannya, dia tahu bahwa dia adalah penduduk asli Hong Kong. Lingkaran pergaulan Yesikai di Tiongkok sangat kecil, dan Su Qingyu mengenal hampir semua orang yang dikenalnya, tetapi siapakah gadis di depannya ini? Qingyu, dia adalah muridku, dan aku mengajarinya seni bela diri. Yesikai menjelaskan, lalu melihat sekeliling dan bertanya, Xiao Han, kali ini kau tidak akan mencampakkan pengawalmu lagi, kan? Ketika Yesikai memikirkan ketakutan terakhir di kereta bawah tanah, dia merasa sedikit takut. Kalau saja Su Han tidak bersikap picik dan melepaskan pengawalnya untuk naik kereta bawah tanah, dia tidak akan hampir kehilangan nyawanya. Tidak, aku meminta mereka untuk menjaga secara rahasia. Bagaimana kita bisa bersenang-senang jika kita dikelilingi oleh sekelompok orang sepanjang hari? Su Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Lalu apakah kamu lupa apa yang terjadi di kereta bawah tanah terakhir kali? Yesikai memutar matanya. Dia benar-benar lupa rasa sakitnya setelah lukanya sembuh. Tidak heran Su Lei begitu peduli dengan keselamatan putri kesayangannya. Karena itu, terakhir kali dia bertemu Su Lei untuk pertama kalinya, Yesikai merasa bahwa pria ini luar biasa. Dia tidak hanya mendominasi pasar di Gangcheng dalam waktu singkat, dia juga seorang kultivator. Yang paling penting adalah Yesikai merasakan sedikit aura pembunuh darinya, yang merupakan karakteristik orang-orang yang haus darah. Meskipun sangat samar, Yesikai masih merasakannya dengan tajam. Tidak apa-apa, pelatihnya sudah ada di sini. Su Han berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, pelatih, kapan Anda akan mengajariku seni bela diri? Aku masih menunggu untuk menjadi penyelamat sepertimu. Kau masih memanggilku pahlawan, tapi anak itu sebaiknya pulang saja, mandi, lalu tidur. Yesikai memiliki wajah yang gelap. Meskipun dia tidak begitu menyukai Su Lei, mereka berdua memiliki satu kesamaan, tidak satu pun dari mereka yang ingin Su Han belajar seni bela diri. Su Lei khawatir akan keselamatan putrinya, begitu pula Yesikai. Karena dia punya banyak pengawal di sekelilingnya, dia seharusnya berhenti main-main. Meskipun Su Han memiliki fisik yang istimewa dan bakat yang sangat tinggi, Yesikai tidak akan melakukan itu. Pelatih, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Su Han merasa sedikit putus asa setelah mendengar ini. Melihat Yesikai menolak, dia hanya meraih lengannya dan terus bersikap genit dan mengganggunya. Leluhurku yang terkasih, ini terjadi di depan istrinya. Sekarang Yesikai bahkan bisa merasakan hawa dingin yang datang dari belakangnya. Baiklah, aku janji, tapi tidak hari ini, lain kali saja tidak apa-apa. Yesikai tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya terlebih dahulu dan menundanya. Tidak, lakukan saja besok,
Kalau tidak aku tidak akan melepaskannya. Su Han mungkin tidak mempercayai Ye Shikai dan bersikeras agar dia bersumpah. Bersambung.